Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini pertemuan kedua kita ya. Perlu kenalan lagi nggak nih? Kemarin kita belum sempat kenalan ya, kok kenalan lagi. Kita kemarin belum sempat kenalan ya. Mungkin kita perlu kenalan ya agar kita bisa jauh lebih akrab seperti itu. Oke, nama saya Anissa Tiara Nurinda Mulyara Harja. Teman-teman bisa panggil saya Anissa atau Tiara. Dan hari ini saya sarapan nasi goreng, teman-teman. Ya, teman-teman udah pada sarapan belum nih? Kalau belum nanti kita bisa double ya sarapannya sama makan nanti siang. Oke, hari ini kabarnya gimana nih? Semoga hari ini kita full senyum ya, karena hari ini kita akan belajar materi baru. Sebenarnya bukan materi yang benar-benar baru sih ya, tapi semoga bisa menggali lebih dalam lagi seperti itu. Saya sangat berharap teman-teman nantinya bisa terus semangat dan bisa terus ceria belajar dengan saya. Semangatnya nggak perlu yang menggebu-gebu ya teman-teman, yang penting bisa semangat terus sampai nanti akhir nanti. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sebagai wujud rasa syukur kita karena sudah diberikan nikmat menuntut ilmu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar teks prosedur. Kemarin sudah pernah disinggung ya, sepertinya. Nah, kalau menurut teman-teman nih, prosedur sendiri itu apa sih? Mungkin saya bisa share screen atau bagi layar ya. Kita hari ini akan agak sedikit lama ininya, prosesnya dalam ini. Prosedur itu mungkin bisa teman-teman bisa menjelaskan ya. Prosedur itu apa sih sebenarnya kalau menurut teman-teman? Iya, betul. Nah, karena setiap hari ya kita ini sudah melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan, menggunakan alat elektronik, dan melayani tamu, seperti itu. Agar dapat melakukannya dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk ya dalam melakukan kegiatan tersebut. Banyak banyak sekali ya istilahnya yang digunakan, ada yang menyebutnya kiat, ada yang menyebutnya tips, ada yang menyebutnya resep, ada yang menyebutnya cara jitu dan sebutan lainnya. Tapi kita berusaha untuk menyamakan saja yang menjadi prosedur. Ya. Nah, kalau dari pengertiannya sendiri nih, prosedur itu adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas atau bisa disebut juga sebagai metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Lalu kemudian teks prosedur ini adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan atau memecahkan suatu hal. Teks ini biasanya digunakan sebagai panduannya seseorang, seperti itu. Lalu, mengapa sih kita perlu untuk mempelajari teks prosedur? Agar kita tahu nih bagaimana caranya memberikan prosedur yang tepat, seperti itu. Kalau misalnya kita bisa memberikan prosedur yang tepat, kita dapat membaca prosedur dengan tepat, nantinya tujuan-tujuan yang ingin dicapai itu bisa terini ya, bisa bisa tercapai dengan efektif dan efisien, seperti itu. Nah, sebelum saya lanjutkan nih, masih ada mungkin ada pertanyaan? Belum ya? Oke, kita lanjut ke berikutnya.
Nah, lalu ciri-cirinya dari teks prosedur ini apa sih? Yaitu yang pertama menggunakan kalimat perintah atau imperatif. Lalu yang kedua, terdapat panduan-panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Jadi ada langkah-langkah yang harus dilakukan itu apa saja. Lalu yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif. Kenapa menggunakan kata kerja aktif? Karena ketika kita memberikan panduan atau kita ingin memberikan langkah-langkah, itu sebaiknya kita menghindari kata kerja pasif ya, karena, kata kerja pasif itu cenderung susah untuk dipahami. Jadi sebisa mungkin ketika kita membuat teks prosedur itu yang, simpel, lalu padat dan mudah dipahami seperti itu. Lalu yang keempat, terdapat aturan dalam hal bahan atau kegiatan. Lalu yang kelima, terdapat isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Jadi tentu aja ya secara urut ya, kalau misal, tidak urut, nanti ditakutkan ada yang tidak efektif, seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya Nah, lalu untuk yang selanjutnya kita akan membahas struktur teks prosedur. Nah, yang pertama strukturnya itu adalah tujuan, di mana, penulis itu biasanya memberikan penjelasan terkait tujuannya itu ada di awal ya. Nah, hal ini juga bisa untuk mencoba untuk menginformasikan hasil akhir yang, ingin dicapai. Lalu yang kedua adalah material. Material ini seperti apa saja bahan-bahan atau apa saja yang perlu, untuk disiapkan. Lalu ada langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini, untuk menjelaskan tentang proses atau tahapan yang, harus dilakukan. Nah, langkah-langkahnya itu harus berurutan. Selain berurutan, susunannya itu harus logis, sistematis, dan mudah dipahami oleh pembaca. Lalu yang keempat, ada penegasan ulang atau kesimpulan. Nah, ini sifatnya adalah opsional ya, jadi bisa ditambahkan, bisa juga tidak. Lalu lanjut. Nah, untuk jenis-jenis teks prosedur, saya, ingin mengenalkan 3 saja 3 dari teks prosedur. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana ini biasanya hanya terdiri dari beberapa tahapan saja, tahapannya tidak banyak-banyak, mungkin hanya 3 atau 4 tahapan saja. Nah, tahapan yang sederhana ini seperti apa? Seperti bagaimana cara mengoperasikan setrika, cara menghidupkan televisi, cara membuat teh hangat, itu kan prosedurnya sederhana ya, hanya seperti itu. Lalu yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks ini, teks prosedur yang terdiri atas ya lebih banyak langkahnya, lebih banyak daripada teks sederhana. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti proses pembayaran tilang, seperti itu, atau proses bagaimana untuk membuka rekening bank, itu kan tahapannya banyak ya. Lalu untuk yang ketiga yaitu ada teks prosedur prosedur protokol. Nah, ini adalah teks yang tahapannya itu bisa dikerjakan, tidak harus berurutan seperti itu, tapi yang penting tujuannya itu tercapai. Contohnya saja cara membuat mie instan. Nah, cara membuat mie instan ini ada banyak sekali ya cara cara membuatnya. Ada yang cara membuatnya itu bumbunya itu harus dimasak, lalu ada yang bumbunya itu cukup untuk seduh sendiri saja seperti itu, tapi, nanti hasilnya akan sama gitu rasanya, yang penting tujuannya. Lalu kita coba untuk lanjut ke slide berikutnya. Nah nah ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasan atau, eee, apa saja sih yang biasanya ada gitu ya di, eee, teks prosedur. Ini yang pertama yaitu kaidah kebahasaan yang kita lihat dari segi kalimat. Dari segi kalimat kita mengenalnya 3 ya, kalimat imperatif yang tadi sudah dijelaskan di depan yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini, menandai adanya hal-hal yang perlu untuk harus atau dikerjakan gitu ya. Kalimat perintah ini ditandai dengan apa? Ditandai dengan tanda seru. Lalu ada kalimat deklaratif atau kalimat pernyataan. Kalimat ini dikenal sebagai kalimat yang sifatnya lebih untuk memberikan informasi seperti itu ya. Lalu ada kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif ini adalah kalimat tanya seperti itu, untuk memberikan pertanyaan, untuk mencari informasi dengan memberikan pertanyaan. Kita coba untuk
Nah, lalu ada kaidah kebahasan konjungsi. Nah, kalau kita membicarakan tentang konjungsi, konjungsi itu ada banyak sekali ya, tapi eee, yang paling banyak ditemukan ketika kita membuat teks prosedur itu adalah konjungsi persyaratan, yaitu konjungsi, penghubungan yang menyatakan syarat. Contohnya seperti jika, bila, andai, kalau, asalkan, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua ada konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini sifatnya merupakan kata penghubung yang menandakan urutan waktu ya, namanya juga temporal. Kita kalau misal, mendengar kata tempo itu identik dengan yang namanya waktu. Nah, temporal ini menunjukkan adanya urutan waktu seperti seperti lalu, kemudian, selanjutnya, setelahnya, seperti itu. Kita coba untuk lanjut. Nah, kaidah kebiasaan numeralia. Numeralia ini adalah dalam teks prosedur ini merupakan pilihan yang bisa digunakan selain menggunakan konjungsi. Numeralia ini merupakan kata bilangan yang digunakan untuk mengurutkan langkah-langkah dalam teks prosedur. Misalnya, pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Itu namanya numeralia. Jadi, numeralia ini adalah kata bilangan. Lalu yang ke Ya, ini ada kaidah kebahasan pronomina. Pronomina ini adalah kata ganti ya. Ada pronomina penunjuk, kata ganti ini untuk menggantikan benda. Contohnya ini, itu, seperti itu, tersebut. Nah, ada juga pronomina persona. Pronomina persona ini adalah kata ganti untuk menggantikan orang. Pada pronomina persona ini bagi kata ganti untuk orang tunggal. Contohnya aja Anda, saya, kamu. Nah, sedangkan untuk yang jamak itu ada kita, kalian, seperti itu. Lalu ada kaidah kebahasaan verba. Verba material ini adalah kata kerja berimbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara fisik. Contohnya mengupas, mengiris, memaku, memotong, dan lain sebagainya. Itu kan adanya tindakan ya. Lalu kata verba tingkah laku. Kata verba tingkah laku ini ditunjukkan lewat ungkapan. Verba ini juga dipahami sebagai kata kerja yang tidak tampak aktivitasnya. Contohnya menyukai, berpikir, menyetujui, seperti itu. Nah, sudah selesai materinya. Materinya hanya itu saja. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan lagi. Oh iya, untuk nah, ini kalau ini untuk ini ya, contoh dari teks prosedur yaitu contoh ini cara mematikan komputer. Ini adalah wawancara tahapan-tahapannya. Ini memang tidak seperti yang tampilannya tidak seperti prosedur biasanya, tapi apabila kita pahami, ini adalah sebuah teks prosedur juga seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa dipahami lagi, bisa sambil dibuka-buka ya buku-bukunya, sambil dibaca-baca. Mungkin ada pertanyaan? Belum ya, kalau belum hari ini kita mau main-main. Nah, kita mau main namanya adalah permainan cari teman. Mungkin saya bisa stop share screen dulu ya. Oke. Jadi, sebenarnya ini akan lebih menyenangkan ya kalau kita luring, karena ruang geraknya jadi lebih bebas seperti itu. Tapi karena kita, eee, karena kondisinya masih seperti ini ya, jadi tidak apa-apa kita sementara daring dulu ya. Jadi nanti, saya akan membagi menjadi ruang pecah atau break room menjadi 3 ya. Jadi saya akan meminta teman-teman untuk scan kode QR di ruang 1, kemudian cari pasangannya di ruang 2, kemudian silahkan untuk dipresentasikan di ruang 3. Presentasinya secara sederhana aja bagaimana, mengapa Anda memilih, eee, pasangan tersebut, bagaimana cara menganalisisnya, seperti itu.
Nah, nanti, silakan bisa analisis kaidah bahasaannya. Nanti ada kalimatnya di ruang satu ya, kode QR-nya itu isinya adalah kalimat. Lalu di ruang tadi nanti setelah itu teman-teman bisa menganalisisnya, ini termasuk, ada kaidah kebahasaan apa saja seperti itu. Nanti, dicari di ruang 2 kaidah kebahasaannya, lalu di, ruang 3 nanti bisa dipresentasikan analisisnya secara sederhana saja. Bisa dipahami ya? Baik, saya mulai, silakan bisa saya bagi dulu ruang pecahnya. Oke. Baik, untuk teman-teman bisa silahkan untuk masuk di ruang 1 ya. Nah, berikut adalah kode QR yang nantinya akan dipindai oleh peserta didik. Jadi, kode QR ini nantinya akan memunculkan teks ketika dipindai dan alhamdulillahnya sepertinya untuk HP-HP itu, untuk handphone itu sekarang sudah dilengkapi dengan fitur pindai bawaan dari handphone, jadi sepertinya tidak menyulitkan untuk peserta didik. Lalu kemudian setelah dipindai nantinya akan muncul teksnya berisi soal yang kemudian nanti diminta untuk menganalisis, lalu kemudian peserta didik diminta untuk mempresentasikan, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf karena tidak bisa menyertakan di ruang Zoom karena kualitas gambar yang tidak memadai, seperti itu. Terima kasih. Nah, ini sudah semua ya, karena jamnya juga sudah hampir habis. Saya coba untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi teks prosedur ini adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan untuk melakukan atau memecahkan suatu hal. Teks ini digunakan sebagai panduan seseorang. Nah, untuk struktur teksnya ada tujuan, material, langkah-langkah, penegasan ulang. Nah, sebelum saya tutup nih, apakah ada pertanyaan? Belum ya? Nah, untuk kalau misal belum nih, saya bagikan untuk penugasannya sekalian ya. Saya minta teman-teman untuk membuat teks prosedur, tidak perlu yang terlalu rumit, kemudian tolong divideokan ya, prosedurnya itu bagaimana. Jadi, sekalian praktek seperti itu. Lalu unggah di YouTube kelas, tenggatnya mungkin 1 minggu cukup ya. Oke, besok kita akan belajar tentang teks eksplanasi, jadi jangan lupa belajar untuk pertemuan selanjutnya. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu, semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, mulai. Selesai, terima kasih untuk perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.